Pemirsa, kembali lagi dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Di segmen sebelumnya kita sudah mendengarkan dari Kang Erik bagaimana tentang macam-macam penyakit hati dan bahayanya penyakit hati. Di segmen 2 ini kita akan membahas mengenai cara menjaga diri dan keluarga dari penyakit hati bersama Ustadz Abi Amir Faisal. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kang Erik ini sahabat Abi Amir, ayah bunda, doakan semoga selalu berkah hidupnya, berkah keluarganya, sayang istrinya, sayang anaknya, diberkahi pesantrennya, dan kita dikumpulkan di surga. Dan semua yang hadir hari ini diberkahi oleh Allah, dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, disambut oleh para penghafal Quran dengan mahkota yang indah, insya Allah semuanya. Ayah bunda rahimakumullah, saya ingin tanya, tempatnya hati itu di mana? Di sini, atau di sini? Halo? Jadi hati itu di mana? Di sini ya. Coba sama-sama. Hati itu di mana? Lagi, hati itu di mana? Di sini. Kalau sakit di mana? Di sini juga ya. Jadi kalau sakit hati di mana? Di sini. Kita punya hati berapa Bapak Ibu? Satu. Karenanya sayangi hati kita. Jangan dibikin sakit. Supaya tidak sakit, gimana caranya? Jangan masukkan urusan dunia ke dalam hati. Coba pegang dadanya semuanya. Ya, supaya tidak sakit. Ya, yang kompak. Supaya tidak sakit. Jangan masukin urusan dunia ke dalam hati. Bilang ke hatinya, halo hati, sabar ya, jangan kau terima urusan dunia, biar aku tenang. Urusanmu hanya satu, yaitu iman. Jadi Bu, hati ini Allah ciptakan hanya satu. Dia hanya khusus untuk diisi iman. Doa Nabi, Allahumma, sama-sama, Allahumma la taj'al ad-dunya fi qulubina bal ij'alha fi aidina. Tangannya ikut, ya Allah, jangan masukkan urusan dunia ke hatiku, biarkan di tanganku. Itu cara hidup yang baik, itu cara bahagia. Sekalipun seseorang hidup di rumah mewah, mobil mewah, harta banyak, istri banyak, tapi kalau hatinya penuh dengan urusan dunia, pasti stres. Betul? Betul? Kenapa? Karena dunia ini benda. Kalau dipaksa masuk ke hati, jadi sakit hatinya. Karena itu kata Allah, harus kamu isi iman. Kenapa? Karena iman itu ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Pahala itu ghaib atau benda? Ghaib. Maka semakin banyak pahala, semakin tenang. Gitu. Uang itu benda atau gaib? Benda. Makanya semakin banyak uang, semakin banyak masalah. Betul? Betul. Nggak punya uang aja masalah. Apalagi banyak uang. Atau kebalikannya Bu? Ya, coba. Nggak punya uang, masalah. Kebanyakan uang, masalah. Nggak punya suami, masalah.
Kebanyakan istri masalah juga. Jadi semua urusan dunia serba masalah. Apa kata Allah? Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sengaja aku ciptakan urusan dunia ini serba masalah. Gimana caranya supaya tidak ada masalah? Masuk surga. Nah, nanti di surga nggak ada masalah. Nah, Bapak Ibu, pemirsa TV One, Damai Indonesiaku yang Allah muliakan, di mana Anda berada, ada 3 cara supaya kita terjaga dari penyakit hati, diri kita dan keluarga kita. Ingin tahu? Ingin tahu nggak? Oke, ikuti saya. Ya. Pertama, jaga hubungan dengan Allah. Yang kedua, ridho dengan takdir Allah. Yang ketiga, jangan banding-bandingkan diri dengan orang lain. Coba nunjuk ke atas, ya. Pertama 2 nunjuk ke atas, yang ketiga begini tangannya, ya. Coba. Yang pertama, jaga hubungan dengan Allah. Yang kedua, ridho dengan takdir Allah. Yang ketiga, jangan banding-bandingkan diri dengan orang lain. Sekarang kita bahas. Yang pertama, jaga hubungan dengan Allah. Allah Maha Kaya. Allah tempat kita berlindung. Allah pemilik kita. Kita tidak punya apa-apa, betul? Karenanya zikir yang paling baik supaya kita tenang, baca la haula wala quwata illa billah. Ucapkan sama-sama, la haula wala quwata illa billah. Artinya apa? Ya Allah, aku tidak punya daya dan upaya kecuali dengan Allah. Jadi ini cara kita menjaga hubungan dengan Allah. Jangan putus dengan Allah. Pikiran hanya Allah, Allah, Allah. Tujuan hidup hanya Allah, Allah, Allah. Lidah bergerak hanya Allah, Allah, Allah. Makanya kalau sering berzikir la haula wala quwata illa billah. Kata Nabi apa? Kanzun min kunuzil jannah. Ini adalah merupakan simpanan di surga. Semakin kita banyak berzikir la haula wala quwata illa billah, semakin kita merasa bersama Allah dan kita punya simpanan di surga. Itulah ketenangan hati. Maka rumah tangga nanti bikin kompak. Ayah nanti kasih tahu istri, ayo mah kita bangun pagi zikir la haula wala quwata illa billah. Jangan lepas, setiap saat ucapkan itu. Semakin banyak kita menyebutkan ini, semakin banyak simpanan di surga. Ini cara kita menjaga hubungan dengan Allah. Cara yang kedua, supaya kita selalu bersama Allah, ucapkan selalu Bismillahirrahmanirrahim. Apa ucapkan? Bismillahirrahmanirrahim. Mau makan? Bismillah. Mau tidur? Bismillah. Masuk rumah? Bismillah. Pokoknya mau naik mobil, berangkat kantor, dengan cara ini setan tidak akan mendekat. Karena setan tidak akan pernah masuk ke rumah yang dibacain bismillah. Di rumah orang yang selalu baca bismillah, setannya krempeng karena nggak kebagian makan di situ. Tapi di rumah orang yang nggak pernah baca bismillah, setannya gembrot-gembrot karena di situ dia bilang ke teman-temannya, bro, di situ itu banyak makanan. Kenapa? Karena nggak baca bismillah. Wah, langsung di situ kebagian banyak setannya. Halo, siap jaga hubungan Allah? Siap. Yang kedua apa? Ridho dengan takdir Allah. Bu, yang mentakdirkan kita punya wajah begini siapa? Allah. Ridho enggak? Ridho. Jangan diubah-ubah. Kalau terlanjur hidung pesek, ya sudah biarin aja. Memang sudah begitu mau dioperasi. Terlanjur mata belok, ya sudah biarin aja. Masing-masing punya style dari Allah. Coba ibu tanyakan kepada bule-bule, mereka tuh ingin seperti punya kulit kita. Nah, kita pengen punya kulit putih seperti bule. Nah, udah ridho aja dengan takdir Allah. Halo?
Ibu harus ridho dengan suami ibu. Siap? Bapak harus ridho dengan istri bapak. Betul? Ada pertanyaan, Pak Ustadz boleh nggak mencintai istri orang lain? Ya haram lah. Nggak usah tanyakan, itu jelas haram. Itu wilayah lain lagi. Sudah punya suami kenapa dicintai? Nah, halo. Senyum-senyum bapak nih. Jadi ridho dengan istri, ridho dengan suami. Pak Ustadz suami saya nggak kaya, ridho karena rezeki dari siapa? Allah. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Dengan cara itu kita tenang, Bu. Nggak apa-apa kita hidup di rumah sederhana, di rumah yang mungkin dia hanya plesteran pakai semen, tapi ibu itu halal daripada rumah mewah tapi korupsi. Mana lebih yang baik? Mana lebih baik? Yang sederhana tapi halal, tapi juga yang besar tapi halal. Oke. Yang ketiga apa? Jangan banding-bandingkan dengan orang lain. Tadi Kang Erik bilang, jangan ngintip-ngintip tetangga. Tetangga tuh kok sudah punya mobil, kita gimana sih? Dari situ awal korupsi. Jadi istri datang, ya suami datang dari kantor, "Pah, kapan kita punya mobil?" Tetangga sudah punya mobil. Kata papanya, "Mau kok, mau." Sudah setelah itu dia tiba-tiba pulang bawa mobil. Setelah itu langsung datang KPK, ditangkap. Kenapa? Karena dari banding-bandingkan dengan orang lain. Ingat 3 hal supaya ridho, supaya bahagia. Tadi pertama apa? Jaga hubungan Allah. Yang kedua, ridho dengan takdir Allah. Yang ketiga, jangan banding-bandingkan diri dengan orang lain. Masing-masing punya takdir ya. Insyaallah. Oke. Masya Allah, luar biasa tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Abi Amir Faisal mengenai bagaimana cara menjaga diri dan keluarga kita dari penyakit hati. Supaya kita tidak terkena penyakit hati, pertama jangan masukkan urusan dunia ke dalam hati, dan supaya kita tetap tenang, urusan dunia itu hanya ada di tangan kita. Dan 3 cara yang tadi disampaikan oleh guru kita untuk menghindari penyakit hati, yaitu menjaga hubungan baik dengan Allah, ridho terhadap ketetapan Allah, dan jangan membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Pemirsa, di segmen selanjutnya kami akan mengisi dengan segmen tanya jawab. Jadi semua hadirin atau jemaah yang hadir di sini siapkan pertanyaan terbaik Anda. Kita akan memperdalam tema kita kali ini dengan sesi tanya jawab. Tetaplah di Damai Indonesiaku spesial Ramadan.